Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 11 Mei 2024. Sari Berita. Hasilkan hingga 30 sampai 40 ton rata-rata sampah setiap hari. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND minta perhatikan anggaran. Petani Helang Langgowuyo Flotim raih nominasi Young Ambassador Agriculture 2024. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Hasilkan 30 hingga 40 ton rata-rata sampah setiap hari. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND minta untuk diperhatikan anggaran. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Kanise, kepada RRI. Dirinya menuturkan bahwa untuk saat ini penghasil sampah terbanyak dalam kota ND adalah sampah yang berasal dari Pasar Impres Bongawani ND. Terkait dengan masalah sampah dan penanganannya, dirinya mengakui kecilnya ketersediaan dana operasional di Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam urusan penanganan sampah dan kebersihan kota ND. Terkait dengan hal tersebut, dirinya meminta perhatian agar disediakan dana yang cukup untuk Dinas Lingkungan Hidup agar dapat mengatasi persoalan sampah yang terus menjadi perhatian publik. Untuk penanganan sampah, persoalan penanganan sampah dan kebersihan kota ND secara umum, kami melihat kecilnya ketersediaan anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam berbagai urusan terkait dengan penanganan sampah. Saat ini perlu perhatian anggaran yang cukup besar disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup, karena sampai dengan saat ini Kabupaten ND belum memiliki tempat pengolahan akhir atau TPA sampah. Ditambahkannya bahwa sebagai akibat dari belum tersedianya TPA dengan lahan yang memadai, sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND terpaksa harus sering melakukan penggusuran terhadap sampah-sampah yang ada di TPA Rate yang tentunya membutuhkan anggaran. Selain itu, dirinya pun keluhkan terkait armada angkutan sampah yang saat ini membutuhkan banyak anggaran untuk perbaikan karena faktor umur. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Beralih ke berita dari Kabupaten Flores Timur, seorang petani milenial yang berasal dari desa Helan Langgowuyo, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, telah berhasil masuk dalam nominasi Youth Entrepreneurship dan Employment Support Services yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP-SDMP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Laporan disampaikan Lady Badin. Julius Subanmengu, petani milenial yang berasal dari desa Helan Langgowuyo, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, masuk nominasi dalam 75 Young Ambassador Agriculture tahun 2024 yang dipilih oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia setelah bersaing dengan 1.200 peserta lainnya. Menurut Julius Subanmengu, prestasi ini merupakan penghargaan luar biasa baginya karena merupakan bentuk apresiasi dan tanggung jawab besar yang harus diemban terutama dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Flores Timur. Julius menyampaikan harapannya agar para pemuda kembali tertarik untuk berkecimpung dalam dunia pertanian dan peternakan serta merawat bumi Indonesia ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur, keluarga dan sahabat yang telah memberikan dukungan dalam perjalanannya. Program YES ini diadakan oleh Kementerian Pertanian untuk memilih anak-anak muda yang bergerak di bidang pertanian untuk ada usahanya seperti apa, terus ada konsep pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Dipilih waktu di jaring pemilihan sekitar 1.200-an, terus dipilih, diseleksi, divisitasi lapangan oleh tim-tim dari Kementan. Kita diundanglah ikut
kegiatan bootcamp. Dari kegiatan bootcamp itu kita diseleksi. Selama 1 minggu diseleksi, terus diumumkanlah. Makanya saya masuk di nominasi. Nah, dari Pemda setempat sangat mendukung anak-anak. Dan saya direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Flores Timur untuk mengikuti ajang dari YES Kementan. Bootcamp yang Ambassador Agriculture dan Duta Pol Bangtan telah diselenggarakan pada tanggal 30 April hingga 4 Mei 2024 lalu di Hotel Pajajaran Bogor. Para Duta Pol Bangtan yang terpilih diharapkan dapat menjadi pionir dalam mensosialisasikan program edukasi pertanian secara aktif dalam berkoordinasi, konsolidasi, dan menjadi representasi yang baik dalam mempromosikan vokasi pertanian di Indonesia. Ke-75 orang nominasi ini diharapkan dapat terus mengembangkan usahanya sebagai implementasi dari bootcamp yang telah dilaksanakan. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Saudara, sebagai upaya untuk mencegah abrasi pantai, pemerintah Desa Maubasa Barat melakukan aksi penghijauan dengan menanam 50 anakan pohon waru dan 75 pohon daun nipa di pantai Desa Maubasa Barat pada Jumat 10 Mei 2024 pagi kemarin. Laporan disampaikan Suimam. Kepala Desa Maubasa Barat, Amir Abdai, kepada RRI mengatakan kegiatan penghijauan ini merupakan inisiasi pemerintahan desa sendiri dengan melibatkan para kepala dusun di 3 dusun, RT RW setempat, dan juga masyarakat. Dijelaskan, penghijauan ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu langkah untuk pencegahan dan antisipasi terjadinya abrasi di pantai Desa Maubasa Barat. Pemerintah desa menyikapi hal tersebut terkait dengan penghijauan, apalagi kita berada di wilayah pesisir pantai, sehingga dengan penghijauan ini supaya menahan timbul abrasi supaya tidak lagi roboh. Lanjut Amir menuturkan, masyarakat desa diharapkan bisa menjaga dan merawat anakan pohon yang sudah ditanam di sepanjang bibir pantai Desa Maubasa Barat, karena pohon-pohon tersebut bisa menjaga ekosistem pesisir dengan baik untuk menangkal abrasi. Kepada masyarakat Maubasa Barat pada umumnya bahwa penghijauan itu pohon-pohon itu yang sudah ditanam oleh pemerintah desa itu kita jaga dan kita rawat dengan baik supaya jangan sampai tanaman yang kita sudah tanam jangan sampai dirusak, sehingga tanaman yang kita tanam itu menjaga tembok yang sudah dibangun begitu, sehingga kita berharap supaya desa kita tidak dilanda oleh abrasi begitu. Ditambahkan, penghijauan di pesisir pantai dapat digunakan sebagai wadah edukasi kepada masyarakat desa di sekitar pesisir karena dapat mengetahui bagaimana peran pohon-pohon tersebut ke depannya untuk menguatkan daerah pesisir. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Menengah, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Inwan Syahril melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah SMP Negeri Nuba Arat. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Saat mengunjungi Sekolah Penggerak SMP Negeri Nuba Arat, Kabupaten Sika Selasa lalu, Dirjen PAUD Iwan Syahril dan rombongan memantau langsung aktivitas belajar mengajar di ruangan kelas darurat SMP Nuba Arat dan melihat implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak itu. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Germanus Goleng mengatakan, kunjungan Dirjen Pendidikan itu menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Sika dan semangat bagi pihak sekolah untuk terus bergerak dan berinovasi dan mewujudkan Merdeka Belajar. Dirinya berharap kunjungan langsung dari Dirjen Pendidikan ini dapat berdampak pada intervensi anggaran atas kekurangan di SMP Negeri Nuba Arat, juga kemajuan pendidikan di Kabupaten Sika. Harapan kita bahwa dengan adanya kunjungan ini beliau melihat atau langsung kondisi ini dan selanjutnya bisa mengintervensi hal-hal yang masih kurang yang ada di Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri Nuba Arat, Tati Derosare mengaku bangga karena dari ribuan SMP yang ada di Kabupaten Sika, hanya SMP Negeri Nuba Arat yang mendapat kunjungan dari Dirjen Pendidikan. Ia mengaku dari pemantauan secara nasional, SMP Negeri Nuba Arat terpilih sebagai lokasi kunjungan Dirjen Pendidikan, bukan sebagai sekolah penggerak, melainkan karena program-program di sekolah yang terus menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ia berharap dengan kunjungan ini ada perhatian lebih terhadap SMP Negeri Nuba Arat, khususnya nasib guru-guru honorer dan juga sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Jelas kami
kami pasti mengharapkan perhatian lebih dari kementerian terkait teman-teman guru yang masih non PNS, kemudian sarana dan prasarana lainnya bisa mendukung anak-anak lebih senang belajar di sekolah. Atas kunjungannya ke Kabupaten Sika, Dirjen PAUD Dikdasmen, Iwan Sahril menjelaskan bahwa Kabupaten Sika sebagai lokasi kunjungan bukan sembarang pilih, tapi berdasarkan data analisis dari perkembangan ekosistem pendidikan yang dihimpun oleh tim Kemendikbudristek. Iwan menerangkan untuk menghimpun data saat ini tidak perlu turun ke lapangan karena tim Kemendikbudristek dapat memantau berbagai dinamika dan perkembangan dari platform sumber data. RRI Endeveri Soo melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Sabtu 11 Mei 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.